Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Cooking with Lay. Di video kali ini aku mau membuat ayam crispy. Ini enak banget, udah gitu cara bikinnya gampang dan bahannya mudah ditemukan di warung-warung terdekat rumah kita. Ini cocok banget buat teman-teman yang mau usaha ayam crispy. Yang mau tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai habis. Nah, yang pertama di sini aku punya 1 kg ayam negeri. Ini aku potong sekitar 10 potong. Tapi menurut aku mendingan kalian potong lagi sekitar 12 atau 15 potong bagian dada atau misalnya bagian paha atasnya ya. Karena ketika nanti dilapisi tepung itu tuh bakalan gede banget jadinya ya. Nah, ini mau aku tusuk-tusuk dulu menggunakan garpu. Tujuannya adalah supaya nanti si bumbu marinasinya itu meresap. Kalau nggak ditusuk-tusuk bisa juga disayat-sayat ya. Nah, kalau udah sekarang kita masukin 1 bungkus bumbu untuk ungkepan ayam yang instan ya. Aku pakai merek Racik. Kalau nggak ada Racik boleh pakai merek apa aja. Nah, sekarang kita aduk sambil sedikit dipijat-pijat supaya lebih meresap lagi bumbunya. Selanjutnya ini akan kita marinasi kurang lebih selama 2 jam, lalu kita masukkan ke dalam kulkas. Jangan ke bagian freezernya, tapi cukup bagian chillernya aja yang bagian tengah ya. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, sekarang kita akan membuat tepung bumbunya. Nah, sekarang kita siapkan wadah yang agak sedikit besar, supaya nanti ketika ayamnya melalui proses penepungan itu lebih leluasa. Masukkan 1 kg tepung terigu. Nah, di sini aku menggunakan yang terigu serbaguna ya. Kalau teman-teman pengen pakai yang protein tinggi, sedang juga itu boleh ya, atau mau yang curah juga boleh. Masukkan 5 saset kaldu bubuk. Di sini aku menggunakan yang rasa sapi. Kalau teman-teman mau pakai rasa ayam juga boleh, untuk mereknya bebas. Selanjutnya, masukkan 10 gram soda kue. Masukkan 1 sendok makan kunyit bubuk. Ini tujuannya supaya nanti ketika digoreng itu bagus ya warnanya. 2 sendok makan bawang putih bubuk. 1 sendok teh lada bubuk. 1 sendok makan cabai bubuk. Jadi bubuk cabai di sini fungsinya sebagai pengganti bubuk paprika. Tapi kalau teman-teman memang ada bubuk paprika, pakai aja bubuk paprika. Dan 1 sendok makan ini nggak ngasih rasa pedas kok, teman-teman tenang aja ya. Nah, habis ini kita aduk-aduk. Nah, ternyata ada yang kelupaan ya, ada bahan yang belum dimasukin, yaitu 1 sendok makan ketumbar bubuk. Sekarang kita aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Untuk bahan pencelupnya kita cuma pakai air putih dengan suhu ruang aja. Aku nggak pakai air dingin dan nggak pakai bumbu apapun. Di sini kita akan melakukan metode 3 kali penepungan dan 2 kali pencelupan. Nah, sekarang kita akan melakukan penepungan yang pertama ya. Kita masukkan dulu ayamnya. Sekarang kita aduk ayam dan tepungnya sambil ayam ini agak sedikit diremas ya teman-teman. Pastikan ayamnya supaya terbalut tepung semuanya ya. Nah, kalau penepungan yang pertama sudah selesai, sekarang kita ambil ayamnya, lalu kita letakkan di saringan seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pencelupan yang pertama. Ini ayam yang tadi sudah kita tepung, kita masukkan aja ke pencelupan. Gak usah lama-lama, cukup sebentar aja sampai semuanya benar-benar kecelup ya, benar-benar basah. Nah, kita angkat seperti ini. Lalu kita masukkan kembali ke bahan yang kering. Nah, sekarang kita akan melakukan proses penepungan yang kedua. Untuk penepungan kedua, ini caranya masih sama, supaya ayam itu diaduk dengan tepung sampai tercampur rata ya. Cuma untuk penepungan yang kedua ini, ayamnya agak sedikit diangkat ya, jadi supaya ada sedikit bantingan, supaya nanti hasilnya bagus ya teman-teman, tepungnya itu kriwil. Dan untuk penepungan yang kedua dan ketiga, itu tidak boleh diremas-remas ya teman-teman, karena nanti bakalan bantat dan gak bakalan kriwil tepungnya, jadi bakalan keras gitu. Kalau semuanya sudah terlumuri dengan tepung, ini akan kita ambil ayamnya. Nah, kita sedikit tepuk-tepuk atau kita goyang-goyangkan supaya nggak terlalu bertepung banget.
Kita masukkan lagi di saringan untuk melalui proses pencelupan yang kedua. Nah, ini pencelupan yang kedua ya. Kita masukkan aja, kita tenggelamkan seperti ini. Sebentar aja. Habis itu kita angkat. Kita tuangkan lagi ke tepung atau ke bahan kering. Sekarang kita melalui proses penepungan yang ketiga ya. Nah, kita aduk kembali, sedikit diangkat ya supaya ada sedikit bantingan, dan ingat jangan lupa jangan diremas-remas ya teman-teman, karena nanti akan bantat dan tidak akan kriwil. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah melalui proses penepungan ketiga, kriwil-kriwilnya udah kelihatan. Kalau sudah seperti ini langsung saja digoreng, jangan ditunda-tunda ya, supaya hasilnya itu nanti crispy, nggak keras. Nah, ini minyaknya sudah cukup panas, langsung saja kita masukkan ayam crispy-nya. Di sini aku menggunakan api yang sedang, kira-kira untuk suhunya itu 150 derajat Celcius. Pokoknya kita goreng semua ayam-ayam yang sudah melalui proses penepungan dan pencelupan tadi ya. Nah, kalau sudah masuk semua ayamnya, ini kan kita biarkan saja sampai tepungnya ini kokoh ya. Jadi jangan dibulak-balik. Kenapa? Supaya nanti tepung itu tidak lepas-lepas dari ayamnya. Untuk menggoreng ayam sampai tepungnya ini kokoh, kira-kira kurang lebih sampai 5 menitan ya. Untuk banyaknya minyak, kita pakai secukupnya saja sampai ayamnya ini tenggelam, karena di sini kita menggunakan metode deep frying ya. Kalau tepung pada ayamnya ini sudah kokoh, sekarang kita agak kecilkan apinya. Goreng kurang lebih selama 12 menit ya. Nah, tadi kan sudah kita goreng kurang lebih selama 17 menit. Kalau sudah terlihat matang, ini akan kita besarkan kembali apinya. Kita besarkan ke api yang sedang ya. Kenapa perlu dibesarkan kembali apinya? Nah, tujuannya supaya nanti nggak terlalu nyerap minyak. Ini akan kita masak ke depannya selama 3 menit. Jadi secara keseluruhan di sini aku menggoreng selama 20 menit ya teman-teman, tapi sesuaikan dengan panas api kompor masing-masing. Nah, ini udah selesai menggorengnya, insya Allah udah dipastikan matang. Kita angkat aja ya ayam gorengnya. Angkat lalu tiriskan. Untuk melakukan proses penggorengan selanjutnya, sebelumnya minyaknya ini akan kita saring terlebih dahulu. Karena ini nanti bakalan gosong dan akan membuat kotor di ayam yang selanjutnya. Jadi harus disaring dulu ya. Untuk proses penepungan yang selanjutnya, ini juga sama, supaya disaring terlebih dahulu tepungnya. Jadi pastikan tepungnya itu harus benar-benar halus, tidak ada yang bergerindil. Karena tepung yang bergerindil seperti ini akan membuat ayam crispy-nya itu keras, jadinya kulitnya itu nggak crispy ya. Nah, ini adalah ayam crispy yang sudah aku goreng semuanya ya, tapi sebagiannya sudah ada yang dimakan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah hasilnya. Ini kriwil-kriwilnya seperti yang aku harapkan ya. Jadi kriwil keriting-keriting kecil gitu, bukan yang kribo gede banget atau yang tepungnya itu tebal banget. Nah, itu aku kurang suka. Dan kulitnya juga crispy, renyah ya. Tuh. Dan dagingnya juga benar-benar matang ke dalam-dalam tuh, nggak ada darah-darah merah kayak gitu ya. Dan ini benar-benar juicy. Pokoknya enak banget guys. Paling cocok kalau dicocolin ke sambal pedas. Mantep banget guys. Jadi mulai sekarang kalian gak usah beli ya, karena teman-teman bisa bikin di rumah. Cukup sekian video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.